adalah istilah umum yang mengacu pada abstraksi sumber daya komputer. Virtualisasi menunjukkan karakteristik fisik dari sumber daya komputer dari pengguna komputer. Selanjutnya akan kita jelaskan berikutnya. Virtualisasi adalah teknologi yang mengizinkan sistem komputer membuat satu sistem komputer bayangan tersedia di dalam sistem komputer. Jadi di dalam sebuah komputer itu nanti dia dibagi menjadi beberapa. Kalau komputer bayangan berarti di dalam sebuah komputer itu bisa terdiri dari beberapa sistem logi. Contohnya kalau di paling sederhana adalah kalau seperti Anda biasa menggunakan VirtualBox. Itu kan di dalam sistem Anda install Windows, Anda install VirtualBox, kemudian di dalamnya ada install Windows atau sistem yang lainnya, sehingga dia ada sistem di atas sistem yang lain. Nanti ada bertingkat barang. Nah, istilah virtualisasi pertama kali dikenakan sejak pertengahan 1990-an, tepatnya di Riset yang dikembangkan oleh IBM di Thomas J. Watson Research Center dengan komputer IBM M45 Research Center. Virtualisasi ini telah diaplikasikan kepada beberapa aspek komputer, dari sebuah sistem komputer sampai sebuah komputer atau komponen individu secara umum. Semua teknologi virtualisasi mengacu kepada menyembunyikan detail teknis melalui enkapsulisasi. Nah, enkapsulisasi sendiri adalah teknik menyembunyikan detail teknik suatu program atau sistem komputer atau dalam networking yang bertujuan untuk mempermudah proses modifikasi sebuah program tanpa harus mengubah keseluruhan dari program yang kita data tersebut. Untuk data biasanya dibungkus dengan satu feeder information detail informasi mengenai asal data sehingga tujuan data dikirimkan. Nah, pertama itu kita adalah virtual memory. Virtual memory manajemen yang bertanggung jawab untuk pemetaan memori fisik kamu ke memori yang sebenarnya dengan menggunakan tabel bayangan lama. Untuk mempercepat pemetaan tersebut digambarkan di atas oleh dengan garis merah. Ya, dengan menggunakan perangkat keras Translation Local Buffer (DLB) untuk memetakan memori virtual langsung ke memori mesin untuk menjadi dua tingkat penerjemahan setiap akses. Nah, sebenarnya kalau Anda sudah biasa menginstal Linux, virtual memory ini pasti pernah Anda lakukan, karena pada saat instalasi itu biasanya itu dia akan memerintah virtual memory atau biasa Anda kenal swap. Swap itu adalah virtual memory yang mana biasanya besarnya 2 kali memori, tergantung memorinya. Misalkan memorinya 4 GB, Anda bisa menjadikannya 8 GB. Jadi kalau memorinya sudah besar, tidak perlu besar-besar juga. Kemudian, nah modelnya adalah seperti ini, virtual memory. Ya. Ini sistem VM1, VM2, ini virtual memory, ini physical memorinya, ini mesin memorinya. Jadi kerjanya adalah membantu kerja memori untuk hal-hal yang ringan sehingga pekerjaan memori bisa lebih benar. Kemudian input output virtualisasi. Perangkat lunak berbasis I/O dan manajemen virtualisasi contohnya langsung strukturnya untuk perangkat keras memungkinkan satu set daya fitur dan manajemen yang disederhanakan dengan jaringan, misalnya NIC virtual dan switch membuat jaringan virtual antara mesin juga tanpa memakan bandwidth jaringan lintas pada jaringan fisik. Ini dengan beberapa NIC fisik untuk sebagai sesuatu virtualisasi dan sekarang Velotor untuk mesin virtual. Mesin virtual dengan kata mulus digunakan di sistem yang berbeda menggunakan emission kemudian alamat MAC address yang ada. Nah, contoh yang paling sederhana adalah kalau di Linux itu Anda bisa menggunakan satu NIC itu menjadi beberapa IP. Contohnya Anda menggunakan virtual IP, gitu kan? Nah itu kan bisa di virtual juga salah satunya. Atau ya biasanya Anda menggunakan IP A, misalkan
192.168.1. Padahal NIC Anda itu cuma satu, ya. Karena tadi addressnya Anda bisa, IP addressnya bisa beberapa, ya, dengan menggunakan IP virtual. Atau juga dengan MAC addressnya Anda cloning, yang menjadi dua. Jadi kita bisa mengcloning MAC addressnya jadi dua. Jadi virtual, satunya virtual, satunya ya. Nah, input contohnya begini ya. Jadi yang disuruh virtual itu ada Ethernet, Chromecast bisa, video card, SCSI controller, mouse, USB device, keyboard, keyboard biasa Anda lihat bisa di monitor sekarang, keyboard bisa Anda bisa, Nah, kita lihat jenis virtualisasinya. Pertama itu virtual machine, suatu duplikasi yang efisien dan terisolasi dari mesin. Perangkat sebenarnya memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu sistem virtual machine mensimulasi sistem komputer yang utuh dan dapat mengeksekusi sistem operasi keseluruhan. Proses virtual machine mensimulasikan proses dari suatu sistem komputer saja setiap proses simulasinya. Kita lihat virtual machine. Nah, jadi dari skemanya kita lihat ini emulation, overflow storage, run disk, motion engine, tuning loop, ya, ini storage interface, ini guys. Nah, ini jadi skema, jadi emulasi ini bisa Anda biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi di sistem lain, kemudian bisa dijalankan di sistem yang lainnya. Tentunya aplikasi Anda Windows, ya, Office misalnya, untuk bisa menjalankan di Linux Anda butuh emulatornya. Atau Anda ada aplikasi yang lama atau aplikasi di Visual Basic, ya kan, di Windows, tapi ingin menjalankannya di Windows, berarti Anda menginstal emulatornya atau emulasinya yang ada di Linux sehingga aplikasi itu bisa dijalankan. Nah, kita lihat jenis-jenis virtualisasi. Pertama itu full virtualization. Virtualisasi ini menggunakan sebuah virtual machine yang menjadi perantara dengan DSoS, yang membuat dengan hardware pada sistem komputer aplikasi yang diproduksi dari OS harus dikerjakan dalam VM, karena hardware yang digunakan bukan jadi wewenang OS, melainkan dibagi menjadi OS dan VM. Nah, ini contohnya adalah VirtualBox container. Jadi waktu Anda menginstal VirtualBox atau VMware, itu guest OS-nya berarti dia benar-benar menumpang. Itu makanya disebut dengan full virtualisasi. Jadi dia benar-benar menumpang, kemudian untuk menerjemahkannya di hardware satu lagi ada namanya hypervisor, ya. Hypervisor inilah yang bertugas menghubungkan dengan hardware utama atau atau Juanda lah kira-kira, ya. Jadi untuk bisa mengeksekusi yang ada di full virtualisasi itu menggunakan hypervisor juga. Hanya ini namanya full virtualisasi, ya, yang harusnya Anda sudah menginstal VirtualBox, Anda sudah install. Nah, itu gambarannya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu para virtualisasi. Metode ini menggunakan hypervisor untuk menjadi akses perangkat OS kepada OS, namun juga mengintegrasikan berbagai virtualisasi ke dalam OS itu sendiri. Jadi modelnya hypervisor seperti box flu virtualisasi antara para virtualisasi. Jadi contohnya ini true virtualisasi, ini para virtualisasi. Jadi dia bisa sama, dia punya hypervisor juga. Nah, dia juga di para virtualisasi itu punya microkernel sendiri, ya. Nah, untuk menghubungkan dia dengan hardware-nya. Nah, tentunya kalau di Zen, ya, ini aplikasi Zen. Kemudian arsitekturnya, ini aplikasi ini. Kemudian operating system Linux, ya, hardware-nya. Kemudian hypervisor. Nah, apa sih hypervisor? Ini sebuah platform dasar virtualisasi yang memperolehkan aplikasi operasi berjalan sekaligus dalam satu komputer secara bersamaan. Jadi yang perantaranya gitu. Nah,
ketika sebuah sistem operasi di virtual machine dieksekusi oleh kernel itu sendiri. Jadi berproses yang digunakan pada teknologi virtualisasi. Nah, tipe evaluation ini tipe dari evaluation ini yang pertama, evaluationnya bisa kemudian ada processor digunakan. Jadi dia processor semacam penerjemah dari sistem yang menjadi cache-nya ke sistem aslinya. Sedangkan yang kedua berarti ini OS 3 application based operating system hardware. Jadi ada dia punya biasanya ada base operating system, ada kernel sendiri untuk menghubungkan ke hardware. Nah, di para virtualisasi contohnya aplikasi Xen, Django, dan VMware. Konsepnya sama sih, ada version juga. Nanti ada kernel juga. Kemudian yang keempat hardware assisted virtualization. Metode virtualisasi dengan dukungan virtualisasi dari hardware terutama prosesor untuk bisa menggunakan teknologi. Sedangkan AMD menggunakan teknologi Pacifica ADM virtualization. Kemudian storage virtualization, dimana untuk menggabungkan storage fisik dari beberapa device yang dijadikan sebagai sebuah semacam investasi Jadi ada namanya direct attack storage, network attack storage, NAS, storage area network, dan protokol yang digunakan tradisional komunikasi operasional network. Virtual networking implementation, ini contoh ini unit seperti kemudian ada Windows. Jadi virtual machine tentuannya adalah power saving, jadi energi yang digunakan tidak besar karena biasanya komputernya di sebuah di ruang server itu banyak, sekarang bisa jadi satu karena di dalam sistem itu bisa digunakan banyak sistem operasi dan bisa terpisah seolah menjadi sebuah server yang di-share dan bisa optimasi. Nah, pertama itu kan biasanya karena makanya disebut sebagai dasar dari tools itu karena dia bisa menghemat listrik. Ini bisa Anda lihat ya, contohnya ini sudah pernah kita bahas pada waktu pertama. Kemudian jenis situasi yang kelima adalah cross platform virtualisasi. Ini mengikuti aplikasi yang untuk platform tertentu dengan prosesor dan harus yang berbeda tanpa harus memodifikasi kode program atau sistem sendirinya, contohnya atau serta game power dan yang lain. Nah, penggabungan agregasi dari sumber daya maksudkan kumpulan sumber daya yang besar serta penggabungan sistem memori RAID, storage utilization, channel bonding, network scaling, dan virtualization. Yang keenam itu OS virtualization atau partial virtualization. Metode ini mengaplikasikan virtual server dalam OS itu, tentunya Linux server atau misalnya sehari kontainer virtualisasi. Nah, ini termasuk yang paling banyak digunakan karena di dalam sebuah server kita bisa menginstal beberapa sistem operasi yang bisa jalan bersamaan dan itu seolah-olah berbeda. Jadi seolah-olah punya ruang sendiri-sendiri dan punya IP sendiri-sendiri. Nah, makanya ini jadi base dari teknologi itu. Jadinya sama, jadi konsepnya. Jadi ini OS yang pertama, OS kedua, OS ketiga, custom shell dengan itu application, software, dan application, hardware. Jadi ini sehingga mulai memang jadi sebuah sistem yang berbeda. Orang tidak tahu kalau itu adalah sebuah virtualisasi kalau saya dilihat dari dia. Keuntungan menggunakan virtualisasi yang untuk memanfaatkan tenaga keras yang optimal memanfaatkan teknologi multiprosesor, hasilnya adalah adanya penghematan, mengurangi biaya pembelian perangkat baru karena perangkat keras yang ada dioptimalkan dengan dimanfaatkan dari mesin virtualisasi. Kemudian menyederhanakan pengelolaan dari sisi dengan mengurangi jumlah sistem besar yang harus dikelola.
kemudian menyederhanakan proses instalasi aplikasi, karena yang di sistemnya cuma satu. Kalau biasanya ada 10 server, sekarang yang dikelola adalah satu komputer saja, sehingga pertama itu pasti tadi apa, listrik energinya hemat listrik, ya, AC. Kemudian orangnya juga, orang yang mengelolanya biasanya adminnya bisa 3 atau 4, sekarang bisa jadi 1. Itu beberapa keuntungannya, ya. Tujuannya itu meningkatkan interoperabilitas, mengurangi biaya tadi, hardware software, biaya untuk hardware, ya, karena hardware itu kan biasanya ada masanya, ya. Ada waktu, ada lifetime-nya. Nah, sekarang kalau ibaratnya kalau servernya 10 sekarang jadi 1, berarti yang dikelola cuma 1 aja, itu pembelian, ya. Jadi sehingga menghemat jumlah secara ekonomisnya lumayan, berarti hemat. Kemudian optimasi tugas organisasi tadi, ya, organisasinya yang dikelola 1 sekarang servernya, ya. Yang awal itu ini ada juga. Kemudian potensi backup restore yang biasa di backup beberapa server, sekarang cuma 1 server saja. Kemudian independent vendor, vendornya setelah kita, seperti menggunakan OpenRaiser, berarti dia open source, bisa Anda gunakan. Kemudian pengurangan biaya energi tadi, penyederhanakan penyisian sumber daya, dan kemudian integrasi dengan sesuatu yang ada, pengurangan biaya untuk tugas backup yang mudah tadi, ya, ini device, maintenance juga mudah, biaya space juga. Biasanya kalau server itu harus punya sebuah ruangan yang khusus, yang kalau dia ada lagi 10 komputer atau lebih gitu, yang berapa rak, ya tentunya membutuhkan ruangan yang cukup besar. Dan kalau sekarang kalau cuma 1 komputer, ya itu bisa ditaruh tempat yang memang cukup 1 komputer aja. Ini tadi udah saya jelaskan. Nah, ini salah satu contoh aplikasinya dengan OpenRaiser namanya. Anda install, dicobakan. Ini contoh aplikasinya, bisa Anda baca nanti. Cara instalasinya ada di sini. Ya, ini instalasinya. Ini contohnya, tutorialnya harus install. Kalau dalam itu kalau betul zip, berbeda lagi. Kemudian ini cara instalasinya, cara command line-nya. Kemudian Anda bisa juga menggunakan, bisa juga menggunakan panelnya. Jadi Anda bisa install panel webnya seperti ini. Kemudian Anda bisa install pilihnya. Jadi istilahnya ini yang mau pilih satu kontainer misalnya mau install CentOS 8, tinggal pilih CentOS dan di install. Untuk administrasinya Anda bisa menggunakan contohnya dengan Python ini. Install, kemudian Anda bisa mengelolanya seperti ini, sehingga Anda bisa melihat apa saja yang sedang berjalan, mulai dari space dan meribut, dan server, dan rootmap, server, dan project server. Tentu saja begini, ini contohnya yang aktif begini. Kalau dari yang server, yang aktif di server itu ada beberapa printer gitu. Ini ada 1, ini IP-nya bisa 1.1.1.2. Kebetulan OS-nya sama, itu yang lain. Atau bisa juga dengan menggunakan Hyper-VM. Ini cukup lengkap untuk monitoring dari server virtualisasi ini. Bisa Anda coba installkan. Baik, sampai di sini untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya.